AC Milan dikabarkan siap meminjamkan Samuel Chukwueze ke Fulham, dengan syarat klub Premier League itu menambahkan klausul pembelian wajib di akhir musim. Sebelumnya, Fulham hanya mengajukan proposal pinjaman dengan opsi beli, namun Milan menolak tanpa adanya jaminan finansial. Chukwueze, yang direkrut dari Villarreal pada 2023 seharga 21 juta euro, belum tampil memuaskan dengan catatan 8 gol dan 6 assist dari 69 laga. Fulham disebut sangat serius mengejar winger Nigeria itu. Pelatih Enzo Maresca memastikan absennya Cole Palmer saat Chelsea menang 5-1 atas West Ham disebabkan masalah pangkal paha. Palmer awalnya masuk daftar starter, namun keluar lebih cepat dari pemanasan karena kondisinya tak fit. Maresca menegaskan keputusannya demi mencegah cedera lebih parah. Palmer sudah merasakan keluhan sejak laga kontra Crystal Palace dan kini digantikan oleh Estevao Willian. Kondisinya akan dipantau lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Adrien Rabiot resmi masuk daftar jual Marseille setelah bersitegang dengan pelatih Roberto De Zerbi dan rekan setimnya. Napoli langsung bergerak dengan menghubungi sang ibu sekaligus agen, Veronique, untuk membahas kondisi dan gaji pemain. Rabiot disebut ingin kembali ke Serie A. Napoli serius menyiapkan langkah, sementara AC Milan masih menunggu hingga ada gelandang yang dilepas. Selain itu, beberapa klub Turki juga ikut memantau situasi gelandang 28 tahun ini. Arne Slot menilai Liverpool belum menemukan keseimbangan di awal musim meski menang 4-2 atas Bournemouth. 2 gol lawan dari transisi cepat menyorot rapuhnya pertahanan The Reds, yang juga bermasalah di pramusim dan Community Shield. Slot berharap kembalinya Ryan Gravenberch usai diskors diharapkan cukup membantu tim menghambat dan memotong serangan cepat lawan. Luis Diaz tampil gemilang saat Bayern Munich menghajar RB Leipzig 6-0. Ia mencetak 1 gol dan 2 assist untuk Harry Kane. Didatangkan dari Liverpool akhir Juli, Diaz langsung nyetel. Ia juga sudah mencetak gol di Piala Super Jerman. Menurut Kane, kerjasama dengan Diaz terasa langsung klop. Inter Milan mengumumkan transfer gelandang muda Prancis, Andy Diouf, dari RC Lens. Pemain 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2030 dan akan memakai nomor punggung 17. Media Italia melaporkan biaya transfer sekitar 20 juta euro bonus. Diouf mengaku bangga bergabung dengan Nerazzurri dan tak sabar bermain di Giuseppe Meazza. Ia menjadi rekrutan kelima Inter musim panas ini setelah Luis Enrique, Angeon Boni, Petar Sucic, dan Nikola Zalewski. Mikel Arteta yakin Arsenal kini lebih siap hadapi musim pada setelah belajar dari kesulitan tahun lalu. Cedera Havertz dan Gabriel Jesus musim lalu sempat memaksa Arteta memainkan Mikel Merino sebagai striker, termasuk di semifinal Liga Champions lawan PSG. Kini, The Gunners memperkuat lini depan dengan Victor Gyökeres, Noni Madueke, dan segera Eberechi Eze. Arteta menilai tambahan ini membuat tim lebih kompetitif dan seimbang. Ia menolak anggapan skuad terlalu besar, menegaskan komposisi pemain Arsenal saat ini sudah pas antara pengalaman, pemain muda, dan kedalaman skuad. Alexander Sorloth tidak puas dengan perannya sebagai cadangan di Atletico Madrid. Striker Norwegia itu hanya jadi pilihan ketiga di belakang Julian Alvarez dan Antoine Griezmann, bahkan di laga pembuka La Liga hanya tampil beberapa menit. Newcastle United disebut tertarik merekrutnya setelah gagal mendatangkan target utama. Atletico kabarnya siap melepas Sorloth jika mendapat kembali 32 juta euro yang mereka keluarkan musim lalu, meski Villarreal masih berhak atas klausul 20%. Meski statusnya cadangan, Sorloth tampil tajam dengan 24 gol musim lalu, termasuk 20 gol di La Liga yang menjadikannya top skor Atletico. Bruno Guimaraes menyebut Jude Bellingham sebagai gelandang terbaik dunia. Menurutnya, bintang Real Madrid itu komplit, kuat, bisa mencetak gol, dan bertahan dengan baik. Bellingham memang jadi kunci sukses Madrid musim 2024-25, meski performanya menurun di bawah Carlo Ancelotti. Kini, ia berharap bangkit bersama pelatih baru Xabi Alonso. Sayangnya, ia masih absen hingga November karena operasi, sehingga Madrid mengandalkan Arda Güler, Brahim Diaz, dan Franco Mastantuono. Jules Koundé mendukung rekan setimnya, Lamine Yamal, untuk memenangi Ballon d'Or 2025. Bek Barcelona itu menilai Yamal pantas karena kerja kerasnya dan kontribusi besar musim lalu, 18 gol dan 21 assist, ikut membawa Barca raih treble domestik. Meski Ousmane Dembélé juga tampil gemilang dengan 33 gol, Koundé tetap menjagokan Yamal. Bintang 18 tahun itu bahkan sudah membuka musim 2025-26 dengan gol spektakuler kontra Mallorca. AC Milan masih menunda peresmian transfer Victor Boniface dari Bayer Leverkusen. Striker Nigeria itu harus jalani serangkaian tes medis tambahan hingga Sabtu untuk memastikan kondisi fisiknya prima. Transfer disepakati dengan skema pinjaman 5 juta euro plus opsi beli 25 juta euro. Milan sangat berhati-hati karena Boniface punya riwayat cedera serius, termasuk 2 operasi ligamen lutut dan masalah otot musim lalu.
Manchester City takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris di Etihad. Gol Brennan Johnson di menit 35 dan gol Joao Palhinha di menit 45+1 memastikan kemenangan The Lily-Whites. Meski City coba bangkit lewat masuknya Rodri dan Foden, pertahanan Tottenham tetap solid. Hasil ini membuat Spurs meraih 6 poin, sementara City baru mengoleksi 3 poin dari 2 laga. Arsenal menghajar Leeds United 5-0 di Emirates Stadium, Sabtu malam WIB. Jurrien Timber dan Victor Gyökeres masing-masing mencetak 2 gol. Sementara Bukayo Saka menyumbang 1. Dengan hasil ini, The Gunners memuncaki klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 6 poin tanpa kebobolan, sedangkan Leeds di peringkat ke-11 dengan 3 poin. Napoli membuka Serie A 2025-2026 dengan kemenangan 2-0 atas Sassuolo, Minggu dini hari WIB. Scott McTominay mencetak gol lewat sundulan menit ke-17, sebelum Kevin De Bruyne menambah lewat tendangan bebas menit ke-57. Jai Itzes belum debut karena hanya duduk di bangku cadangan, sementara Sassuolo makin terpuruk usai Ismail Kone mendapat kartu merah di menit ke-79. Cremonese membuat kejutan di pekan pertama Serie A 2025-2026 dengan menumbangkan AC Milan 2-1 di San Siro, Minggu dini hari WIB. Federico Baschirotto membuka keunggulan tim tamu menit ke-28. Sebelum Strahinja Pavlovic menyamakan kedudukan jelang jeda. Federico Bonazzoli jadi penentu kemenangan lewat gol salto indah di menit ke-61. Cremonese kini menempati posisi kedua klasemen, sementara Milan terpuruk di urutan ke-18. Barcelona menang dramatis 3-2 di markas Levante pada pekan kedua La Liga, Minggu dini hari WIB, sempat tertinggal 0-2 di babak pertama. Barca bangkit lewat gol Pedri dan Ferran Torres sebelum Unai Elgezabal membuat gol bunuh diri di injury time. Hasil ini membawa juara bertahan itu ke puncak klasemen dengan 6 poin, sementara Levante terpuruk di posisi ke-18 tanpa poin.